Timnas Indonesia akan segera memulai perjalanan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang dijadwalkan berlangsung dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Dalam undian, Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Menjelang pertandingan pertama, Federasi Sepak Bola Cina, CFA, telah mengumumkan 2 stadion yang akan digunakan sebagai markas mereka. CFA memutuskan untuk menggunakan 2 stadion berbeda untuk pertandingan kandang mereka. Stadion Dalian akan menjadi tuan rumah untuk pertandingan pertama, sedangkan Stadion Qingdao akan digunakan untuk pertandingan kedua. Menurut laporan dari media Cina 163.com, Asosiasi Sepak Bola Cina menetapkan Stadion Dalian sebagai markas untuk laga kandang pertama. Sedangkan untuk pertandingan kandang kedua, tim nasional akan bermain di Stadion Qingdao. Kedua stadion tersebut merupakan fasilitas sepak bola profesional. Timnas Cina dijadwalkan memainkan laga tandang melawan Jepang sebelum menggelar laga kandang pertama melawan Arab Saudi pada 10 September di Stadion Dalian. Untuk laga kandang kedua melawan Timnas Indonesia, Cina akan beralih ke Stadion Qingdao, yakni Qingdao Youth Football Stadium. Ada 3 alasan utama di balik keputusan Cina untuk menggunakan 2 stadion berbeda untuk 2 pertandingan kandang awal mereka, seperti dilaporkan oleh 163.com. Pertama, terkait jadwal pertandingan, kota yang lebih dekat dengan Jepang dan memiliki penerbangan langsung dianggap menguntungkan. Oleh karena itu, Cina memilih Stadion Dalian untuk pertandingan melawan Arab Saudi setelah menghadapi Jepang. Kedua, faktor iklim menjadi pertimbangan penting. Pada bulan September, suhu di selatan Cina cenderung lebih tinggi dan lebih lembab, serta sering terjadi badai petir. Stadion Qingdao dipilih karena iklimnya mirip dengan Adelaide, yang digunakan saat melawan Australia. Ketiga, baik Stadion Dalian maupun Stadion Qingdao memiliki kapasitas penonton yang besar, dengan Stadion Dalian mampu menampung 63.000 orang dan Stadion Qingdao 50.000 orang. Sementara itu, Timnas Indonesia akan memulai kampanye mereka dengan bertandang melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong kemudian akan menghadapi Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 5 hari setelahnya. Timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina dan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun bergabung di grup yang terbilang berat pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia harus menunjukkan kekuatan terbaik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia siap memberikan kemampuan terbaik dalam bersaing pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita berada di grup yang berat. Cuma saya minta kepada pelatih dan timnas kita agar jangan kasih kendor. Ingat, bola itu bundar dan banyak sejarah bagaimana tim tidak diunggulkan bisa buat kejutan, tegas Erick. Lihat saja di Piala Eropa 2024 ini, bagaimana kiprah Austria atau Georgia. Jadi tetap melawan walau di grup berat, sambungnya. Secara khusus Erick Thohir meminta kepada para pemain Timnas Indonesia agar persiapkan diri menunjukkan kemampuan pada laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itulah sebab, kami di PSSI mengatur dengan Liga untuk jadwal hingga 3 tahun ke depan agar agenda persiapan Timnas dan pemainnya ke kualifikasi Piala Dunia bisa saling sinergi, jelasnya. Tak hanya itu, Erick juga meminta para pemilik klub untuk memberikan dukungan kepada pemain Timnas Indonesia agar memberi jam bermain lebih banyak di level klub. Hal ini untuk meningkatkan ketajaman, kematangan, dan skill para pemain selama berkompetisi dan berujung pada peningkatan performa ketika membela Timnas Indonesia. Artinya, PSSI dan Liga sudah memberikan fleksibilitas ke klub dalam hal boleh mengontrak 8 pemain asing, dengan 6 bisa bermain dan 2 cadangan, jelas Erick. Pemain berstatus Timnas tetap harus dapat prioritas karena ujungnya meningkatkan kualitas skuad Timnas, tambahnya. Erick tak lupa meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia,
agar timnas Indonesia menunjukkan penampilan terbaik dan terus berprestasi hingga lolos ke Piala Dunia. Sekedar informasi, juara dan runner-up akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat 3 dan 4 grup akan mengikuti putaran keempat. Pada putaran keempat terbagi 2 grup. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sehingga total sudah 8 wakil Asia yang lolos. Zona Asia masih dapat menambah 1 wakil lagi menjadi 9 wakil. Yakni runner-up babak keempat akan berlaga. Pemenangnya akan melakoni laga playoff dengan perwakilan dari benua lain. Pemenangnya lolos ke Piala Dunia 2026. Jika wakil Asia meraih kemenangan pada playoff, maka akan ada 9 wakil dari zona Asia yang menjadi wakil Asia Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui skuad Garuda menghadapi tantangan rumit saat berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Ada 3 masalah rumit yang harus diatasi pelatih asal Korea Selatan itu. Timnas Indonesia masuk grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat disebut sebagai grup neraka karena 3 negara adalah langganan Piala Dunia yang meliputi Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang 4 kali lolos ke babak 16 besar dalam 7 kali partisipasinya di Piala Dunia. Australia 2 kali melaju ke per-8 final selama 6 kali bermain di putaran final. Sementara, Arab Saudi sekali menembus 16 besar Piala Dunia dari 6 kali pengalamannya di Piala Dunia. Dari 18 peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dibagi ke 3 grup, hanya juara dan runner-up grup yang akan lolos ke putaran final. Tim peringkat ketiga dan keempat bakal bermain lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tim posisi kelima dan keenam bakal tersingkir. Apa sebenarnya 3 kerumitan yang dihadapi Timnas Indonesia menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Tak satu pun dari kami yang menganggap ini mudah. Tapi, menurutku semuanya berjalan baik. Jepang dan Australia berada di puncak, dan jika 4 tim di bawahnya saling bertarung, peluang akan terbuka, kata Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan, Chosun. Shin Tae-yong menggarisbawahi 3 kerumitan yang mengadang Timnas Indonesia. Kualifikasi ini adalah perpaduan kompleks antara stamina para pemain tim nasional, perbedaan waktu para pemain yang melakukan perjalanan dari Eropa, dan juga soal penerbangan. Pelatih harus mempertimbangkan segalanya. Sebuah rencana harus dibuat sesuai dengan kenyataan, imbuhnya. 6 tim di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan disebar ke 2 grup. Masing-masing juara grup bakal mendapatkan tiket ke putaran final. Sedangkan peringkat kedua akan diadu di putaran kelima. Pemenang putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal bergabung dalam playoff antar konfederasi untuk memperebutkan 2 tempat tersisa di putaran final. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Jepang dan Australia menjadi 2 kesebelasan dengan peluang paling besar di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2 di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong dalam YouTube Lee Kyung Kyu.